Makin mengenal Kristus, makin mengenal Allah, makin dekat dengan Kristus, makin dekat dengan tubuhnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di luar tubuh Kristus? Oleh karena mereka bukan umat pilihan Allah mungkin. Dengan melihat cinta kasihnya bagi orang berdosa, termasuk saudara dan saya. Saudara dan saya bisa mengasihi dan mencintai orang lain yang bukan bagian dari jemaat kita, yang bukan bagian dari kekristenan. Hanyalah ketika saudara dan saya berjumpa dengan Yesus Kristus, Roh Kudus kerja, kita jumpa dengan Dia. Setelah kita jumpa dengan Dia, maka pemahaman itu akan terus bertambah. Kalau saudara dan saya sudah mengalami kelahiran baru dan kemudian tidak ada pertumbuhan di dalam pengenalan terhadap Allah melalui firman, maka ini anomali sebenarnya. Karena berita kitab suci berpusat kepada Kristus, maka Alkitab akan menuntun saudara dan saya untuk makin hari makin mengenal Dia melalui pembelajaran saudara dan saya, melalui studi saudara dan saya terhadap kitab suci. Kenapa? Karena kalau saudara dan saya berjumpa dengan Kristus, menerima Dia, baru saudara dan saya bisa kenal Allah Tritunggal. Sekali lagi Gerald Bray itu dia bilang begini, apa yang membedakan manusia perjanjian lama dengan perjanjian baru? Manusia perjanjian lama itu kan mereka bahkan beribadah di kemah pertemuan, tapi mereka kan tidak bisa masuk toh. Mereka tidak bisa masuk, cuman imam yang bisa masuk ke dalam ruang maha suci, tempat yang paling suci, tempat tabut perjanjian Allah ada. Seolah-olah Allah itu berdiam di sana, dan orang datang beribadah itu cuman di luar. Yang bisa masuk itu cuman imam secara eksklusif masuk ke situ. Mengapa ya orang-orang perjanjian lama, mereka baca Alkitab yang sama dengan kita, saudara dan saya bisa ngomong mengenai Allah Tritunggal, itu sejak perjanjian lama kan ya. Nanti di dalam katekasasi waktu kita ngomong mengenai Allah Tritunggal, kita sudah bisa merujuk kepada ayat-ayat perjanjian lama. Tetapi mengapa Yahudi, pemilik kitab suci perjanjian lama, penerima pertama, tidak menemukan Allah Tritunggal di sana? Dia bilang itu karena semua orang perjanjian lama adalah orang-orang yang berdiri di luar kemah itu. Mereka tidak bisa melihat ke dalam apa yang terjadi di dalam ruang maha suci. Hanya orang-orang yang menerima Kristus sajalah yang bisa merasakan bahwa tirai yang membatasi mereka dengan Allah itu terbelah, sehingga mata mereka masuk ke dalam ruang maha suci. Untuk menerima Allah Tritunggal, mereka harus pertama mulai dengan menerima Yesus Kristus. Oleh karena itu maka penginjilan selalu merupakan pemberitaan mengenai Yesus Kristus. Bagaimana kita tidak menceritakan mengenai Allah Tritunggal? Otomatis kalau dia terima Yesus sebagai Tuhan, saudara mengajarkan Allah Tritunggal, dia bisa terima. Maka penginjilan tidak dimulai dengan perdebatan mengenai Allah Tritunggal. Penginjilan dimulai dengan menceritakan Kristus sebagai pribadi yang mulia. Menerima Kristus, menerima Bapa. Tadi ayat yang kita baca juga, kalau kamu menolak aku, kamu akan menolak Bapa. Terimplikasi dengan jelas di sana. Tetapi kalau saudara dan saya memiliki perenungan yang kristosentris, kita bukan hanya mengenal Bapa dan menerima Bapa. Perenungan-perenungan yang kristosentris, membuat kita mengenal Kristus sang kepala gereja, dan akan mengajar saudara dan saya juga untuk menerima sesama kita, tubuh Kristus. Menerima orang-orang berdosa yang ada di sekitar saudara dan saya. Ini kunci untuk memperbaiki relasi manusia dengan manusia. Berita yang kristosentris. Makin mengenal Kristus, makin mengenal Allah, makin dekat dengan Kristus, makin dekat dengan tubuhnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di luar tubuh Kristus? Oleh karena mereka bukan umat pilihan Allah mungkin. Dengan melihat cinta kasihnya bagi orang berdosa, termasuk saudara dan saya. Saudara dan saya bisa mengasihi dan mencintai orang lain yang bukan bagian dari jemaat kita, yang bukan bagian dari kekristenan. Tapi saudara mesti ingat prinsip perjanjian baru ini. Kalau kamu kasihi, mulai dari dalam rumah Tuhan. Apakah Kristus diberitakan di dalam kehidupan saudara dan saya? Apakah berita di dalam mimbar-mimbar gereja saudara dan saya adalah berita yang kristosentris? Dan inilah yang saudara nantikan. Kalau ini yang saudara nantikan, bersyukurlah. Karena melalui ini, saudara akan mengenal Allah yang sejati. Tetapi pada saat yang sama, melalui ini, kita masuk ke dalam relasi yang benar juga dengan sesama kita. Umat Allah, ataupun yang mungkin saudara dan saya sebut sebagai yang bukan umat Allah. Itu kenapa mimbar gereja senantiasa berpusat kepada Kristus.